Salam bahagia. Saya Maina Trisnawati Hasibuan, CGP Kabupaten Deli Serdang, dengan fasilitator Ibu Yeti Fatridewi dan pendamping Ibu Elsa Hanani Barus akan membahas tentang coaching di dalam pembelajaran di sekolah. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, peran seorang coach atau pendidik adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, dalam praktek coaching kali ini, saya menerapkan model Tirta dengan contoh kasus 1, yaitu Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan yang lainnya. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Namun, bagaimana Anda menyikapi hal ini? Nah, model Tirta menerapkan 4 bagian. Yang pertama itu tujuan, yaitu menyampaikan tujuan dari terjadinya proses coaching. Kemudian identifikasi, yaitu identifikasi potensi seorang coachee. Yang kedua, rancangan aksi, yaitu merencanakan aksi coachee dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan yang keempat, tanggung jawab, yaitu komitmen coachee dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, dalam praktek kali ini, pemeran dalam coachingnya yaitu saya, Maina Hasibuan, sebagai coach, kemudian Ibu Riosa sebagai coachee, dan Bapak Imam Satria sebagai observer. Nah, mari kita simak video coaching berikut ini. Semoga ini akan membantu kita bagaimana memulai coaching dalam pembelajaran. Saya mulai. Hai Lia, sudah selesai mengikuti kegiatan ekstrakurikuler hari ini? Sudah, Bu. Dari ekspresi yang saya lihat, kamu sangat senang sekali mengikuti ekstrakurikuler melukis ini. Iya, Bu. Kan dengan melukis saya bisa mengekspresikan apa yang saya rasakan. Saya bisa juga menuangkan semua perasaan saya menjadi sebuah lukisan, Bu. Dan setelah itu, saya merasa sedikit lebih tenang loh, Bu. Wah, saya senang sekali mendengarnya, Lia. Kamu bisa mengelola perasaan dan permasalahan kamu dengan sangat baik dengan menuangkannya ke dalam sebuah lukisan. Iya, begitulah, Bu. Nah, hari ini saya memanggil kamu untuk ngobrol. Mungkin kita perlu waktu sedikit lama. Apakah kamu tidak apa-apa? Atau apakah ada hal yang lain yang perlu kamu selesaikan terlebih dahulu sebelum kita memulainya? Oh tidak, Bu, saya sudah menyelesaikan semua kegiatan saya dan saya juga punya waktu yang cukup, Bu, sambil menunggu papa saya menjemput saya, Bu. Baiklah. Tadi waktu kamu ekstrakurikuler melukis, boleh saya lihat atau boleh saya tahu apa yang kamu lukis hari ini? Ini, Bu. Ini lukisan saya, Bu. Ini lukisan ini menggambarkan perasaan saya loh, Bu. Jadi seperti apa yang saya lukis ini seperti perasaan saya sekarang, Ibu. Kamu sangat berbakat sekali melukis ya, Lia. Bisa kamu menceritakan kisah di balik lukisan kamu ini? Kalau saya bisa mendeskripsikan, saya melihat sepertinya lukisan kamu sedang mengalami permasalahan. Melihat raut wajah yang kamu lukis tersebut. Iya, Bu. Sebenarnya lukisan saya ini menggambarkan perasaan saya yang sedang tidak baik-baik dalam 2 minggu ini loh, Bu. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Dan apa hal yang ingin kamu capai dari hasil diskusi kita hari ini? Iya, saya ingin sih, Bu, setelah kita nanti bincang-bincang, Bu, saya akan mendapatkan solusi dari apa yang saya alami ini, Bu.
Baik. Terus ada lagi yang ingin kamu capai? Sebenarnya saya ingin bisa seperti dulu lagi loh Bu. Saya bisa merasa nyaman belajar dengan siapapun tanpa beban Ibu. Oke, coba sekarang kamu ceritakan kepada ibu apa yang kamu rasakan saat ini, Lia. Perasaan saya, gambaran perasaan saya seperti ini loh Bu. Saya itu tidak nyaman ketika belajar Bu. Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Boleh saya tahu? Sebenarnya Bu, saya sedih Bu. Karena tugas kelompok bahasa Indonesia kami tidak bisa kami selesaikan Bu. Maksudnya kamu tidak selesaikan? Kalian tidak bisa menyelesaikan tepat waktu gitu? Iya Bu. Kan gini Bu, kami kan diberi waktu 1 minggu oleh Ibu Bahasa Indonesia untuk membuat konsep drama penanganan COVID-19 Ibu kan. Nah, satu kelompok kami terdiri dari 4 orang. Nah, satu kelompok dari kami itu ya Andin Bu, ya, kelompok kami itu ada 4 Bu. Tadi saya, Andin, Rina dan Edo. Nah, saat kami itu membuat kesepakatan untuk bertemu secara virtual melalui Zoom meeting kan Bu. Nah, tidak pernah bisa ada waktu yang tepat. Nah, hari Senin Andin pergi ke rumah neneknya. Terus kami buat janji lagi hari Selasa. Tetapi si Rina dan si Edo tidak bisa Bu. Nah, hari Rabu itu wifi di rumah saya mati Bu. Akhirnya, nah gini kami tidak bisa kerjasama Bu. Saya kesel banget ini Bu. Oke. Ada lagi yang kamu rasakan? Nah setelah itu kami kan berjanji untuk membuat masing-masing Bu. Kemudian nanti didiskusikan melalui WA group. Ternyata belum ada yang mengirimkannya Bu sampai saat ini. Akhirnya saya kerjakan sendiri Bu. Dan nilai yang saya dapatkan sangat memuaskan. Sementara ketiga teman saya yang satu kelompok itu tidak ada nilai. Nah mereka marah Bu sama saya Bu. Saya rasa kan mereka sangat membenci saya nih Bu. Mengapa kamu berpikir seperti itu, Lia? Nah karena saat di kelas kemarin kan Bu, mereka mengatakan kepada saya kalau saya ini tidak setia kawan Bu. Begitu ya. Nah coba sekarang kamu jelaskan ke ibu. Bagaimana respon teman-teman kamu saat proses pembelajaran di kelas Bahasa Indonesia kemarin? Nah, kemarin itu awalnya kami belajar seperti biasa, Bu. Tetapi saat Ibu Asri meminta presentasi hasil kerja kelompok, saya hanya bisa mempresentasikannya sendiri, Bu, tanpa ketiga teman saya, Bu. Nah, sehingga mereka sepertinya marah sama saya. Mereka kemarin ditegur Ibu Asri karena tidak ikut menyelesaikan tugas kelompok itu, Bu. Bagaimana perasaan kamu saat melihat teman-teman satu kelompok kamu sepertinya marah sama kamu? Sebenarnya saya sangat sedih, Bu. Saya tidak ingin seperti ini terus. Saya ingin kami sama-sama mengerjakannya. Apalagi untuk pelajaran IPA dan matematika minggu depan, kami dipilih guru satu kelompok lagi loh, Bu. Saya takut nanti untuk tugas diskusi mengalami hal yang sama seperti ini lagi, Bu. Oh, takut bagaimana maksud kamu ya, Lia? Nah ini kan Bu, kejadiannya bukan yang pertama lagi kan Bu. Oh iya. Nah, minggu lalu waktu pelajaran IPS, saya juga harus menyelesaikan tugas sendiri. Karena ketiga teman saya juga tidak menyelesaikannya Bu. Nah, saat kami menyepakati jadwal untuk kerja kelompok, ada saja Bu yang tidak bisa. Dan malamnya juga, malam Rabunya ketika mereka menawarkan saya bergabung di Zoom, nah kerja kelompoknya samanya Bu. Dan saya mengatakan alasan saya sedang sibuk, tetapi tugasnya sudah saya kerjakan sendiri Bu. Jadi kamu juga membuat alasan untuk tidak ikut bekerja sama dan memilih mengerjakannya sendiri ya? Iya Bu, tapi sebenarnya saya tidak mau seperti itu sebenarnya. Saya ingin kami sama-sama mengerjakan tugas kelompok. Oke, saya mengerti keinginan kamu. Kalau Ibu bisa tahu, selama ini apa yang sudah kamu lakukan agar teman-teman kamu mau mengerjakan bersama-sama tugas kelompok kalian ini? Saya sudah mulai membangun komunikasi dengan Andin loh Bu. Tadi pagi saja saya sudah menjapri si Andin melalui WA Bu. Dan Andin merespon WA saya Bu. Oke,
Bagus. Selain mulai membangun komunikasi dengan Andin, adakah usaha yang kamu lakukan agar teman-teman kamu mau mengerjakan tugas kelompok bersama-sama seperti keinginan kamu itu? Ya, rencananya juga Bu, saya akan membuat list mana saja waktu yang Andin bisa, si Rina bisa, dan si Irma juga bisa Bu. Nah, kemudian nanti akan saya share Bu di grup belajar, sehingga kami sama-sama bisa melihat waktu yang tepat nanti untuk bisa kerja kelompok Bu. Wah, ternyata kamu sangat berusaha sekali untuk dapat bersama-sama bekerja sama dengan teman satu kelompok kamu mengerjakan tugas kelompok kamu ya. Iya Bu, saya sih berencana akan berkomunikasi perlahan dengan Rina dan Irma Bu. Oh, begitu. Nah, jadi kalau bisa Ibu simpulkan, kamu tidak mau bekerja sama dengan teman-teman karena tidak pernah ada kecocokan waktu dan selalu ada saja alasan untuk melakukan kerja kelompok. Sehingga kamu kecewa dan akhirnya kamu membuat alasan juga seperti mereka untuk menyelesaikan sendiri tugas kelompok secara mandiri dan kamu mengumpulkan tugas atas nama sendiri. Betul begitu, Lia? Iya Bu, benar sekali Bu. Oke. Ada lagi yang ingin kamu sampaikan terkait masalah kamu tidak mau bekerja sama dengan teman-teman kamu? Oh ya Bu, gini Bu, saya kan ingin saya, Andin, Rina dan Irma ini tidak marahan lagi loh Bu. SKT istilahnya loh Bu. Nah, dari kelas 7 sampai kelas 9 sebenarnya kami itu bersahabat. Nah, dan saya juga ingin mengembalikan persahabatan itu Bu. Gimana ya caranya Lia? Wah, bagus sekali keinginan kamu, Lia. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan dalam waktu dekat ini untuk mengembalikan persahabatan kalian dan sehingga kalian bisa kembali seperti dulu, berdiskusi bersama, kerja kelompok bersama, mengerjakan tugas bersama? Oh ya, rencana saya seperti ini loh Bu. Ada sih beberapa ide dan rencana yang muncul. Cuman saya masih bingung Bu, yang mana akan saya utamakan terlebih dahulu. Coba kamu jelaskan dulu sama saya. Apa yang akan kamu lakukan agar ide dan rencana kamu dapat berjalan dengan efektif? Nah, pertama sekali Bu, nah saya mau mencoba memulai membentuk WA group untuk kami berempat lagi Bu. Nah, kedua, saya juga akan meminta maaf dengan ketiga teman saya itu Bu, karena saya juga bersalah di sini Bu. Dan yang ketiga Bu, saya akan menceritakan kepada mereka rencana saya untuk membuat jadwal di pagi hari sebelum masuk kelas. Itu langkah-langkah yang sangat baik sekali untuk kamu lakukan. Kira-kira ada lagi langkah yang akan kamu lakukan selain itu? Ada Bu. Nah, saya ingin mengulang kegiatan ini seperti dulu setiap malam. Nah, kami ini saling mengingatkan tugas dan latihan yang diberikan Bapak Ibu Guru Bu. Nah, saya pikir ini sangat bermanfaat supaya kami bisa sama-sama mengingatkan tugas dan tanggung jawab kami Bu. Wah, menarik sekali cara kamu, Lia. Bisa kamu ceritakan ke Ibu bagaimana kamu bisa melakukannya? Saya akan menceritakan ide saya ini pertama sekali dulu Bu ke teman saya yang 3 itu. Nah, saya yakin mereka juga pasti mempunyai keinginan yang sama seperti saya Ibu. Good Lia, good. Ibu sangat senang melihat semangat kamu dan antusias kamu untuk belajar dan kembali membangun kerjasama dengan teman-teman kamu. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Nanti sepulang sekolah kan Bu, saya akan langsung membuat rencana dan besok saya akan menghubungi si Andin Bu untuk memulai kegiatan lagi. Memang sih awalnya akan sulit Bu, tapi saya pun akan usahakan Ibu. Oke, saya sangat mengekspresikan, mengapresiasi keinginan kamu Lia. Saya senang melihat kamu sangat optimis. Kalau boleh saya tahu ya, siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu ini? Saya akan meminta Andin, Rina, dan Irma untuk saling mengingatkan tugas dan tanggung jawab kami, Bu. Nah itu, baru ide dan rencana yang baik sekali. Saya yakin kamu bisa melakukannya. Semangat ya, Lia. Sesuai dengan nama grup kalian bersama yang seperti yang sudah kamu sampaikan tadi. Oke Lia, saya yakin kamu akan berhasil. Selamat ya nak ya.
Terima kasih Ibu. Ini juga saya juga ucapkan terima kasih ya Bu, udah dikasih waktu ini Bu, meluangkan waktu untuk saya Bu ya. Mudah-mudahan ini masalah kami ini cepat selesai ya Bu ya. Terima kasih Ibu Maina. Iya, sama-sama Lia. Cukup menarik sekali kisah dari Lia ini ya, siswa kita ini. Jadi dari apa yang saya lihat di sini, step-step ya dari Tirta ini, langkah-langkahnya sudah sangat cukup kentara ya, jelas terlihat begitu dari awal tujuannya ya. Jadi di sini ada terlihat di sini coach menanyakan apa yang ingin Lia capai gitu dari pertemuan ini, apa Lia ingin apa gitu dari pertemuan itu gitu, apa yang Lia ingin capai gitu ya. Lalu untuk identifikasi juga ada terlihat di mana di sini coach menanyakan solusi apa ya yang kira-kira bisa Lia lakukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kelompoknya dan kesalahpahaman dengan teman-temannya itu begitu. Nah, lalu untuk yang aksi nyatanya di sini juga terlihat di mana saat coach menanyakan apa yang akan Lia lakukan ke depan untuk menyelesaikan permasalahan yang Lia alami, hingga Lia akhirnya ingin membuat grup WA baru yang khusus bahkan itu untuk saling mengingatkan tugas ke teman-temannya. Jadi bukan hanya sekedar tugas kelompok saja mungkin, untuk tugas-tugas pribadi mungkin bisa Lia sampaikan dari grup WA tersebut begitu. Jadi rencana aksi nyatanya bahkan satu step lebih maju dari solusi yang ingin dia dapatkan seperti itu. Ini sangat baik menurut saya. Lalu untuk tanggung jawabnya di sini ada terlihat di mana coach menanyakan komitmen ya kepada Lia. Lalu di sini juga coach memberi motivasi. Ya, dari kata-kata dari coach tadi di awal feedback itu selalu mengatakan baik, bagus, good gitu ya. Jadi memunculkan motivasi seperti itu dan menghadirkan rasa optimisme pada diri si Lia ini. Dan feedback dari coach ini juga sangat menggugah bagi siswa, bagi Lia ini tadi, untuk bagaimana ia yakin dan percaya pada dirinya sendiri bahwa ia bisa melakukan apa yang ia rencanakan itu. Mungkin itu saja Bu, respon dan tanggapan dari saya.